Silaturahim DPD PKDP Bengkulu Utara, halal bihalal, marakeh raso indahnya tali silaturahim. Hadro mande piaman DPD PKDP Kabupaten Bengkulu Utara. Kata sambutan Ketua DPD PKDP Bengkulu Utara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Ketua DPW PKDP Provinsi Bengkulu, yang dalam hal ini dihadiri oleh Sekretaris DPW, Wakil Ketua 1 DPW, Bendahara juga hadir, dan pengurus 3 orang pengurus yang lain. Selanjutnya yang kami hormati dan yang kami banggakan, Bapak Wakil Bupati Bengkulu Utara sekaligus Ketua Dewan Penasehat DPD PKDP Kabupaten Bengkulu Utara, Bapak Ari Septia Dinata, SEMAP. Yang kami hormati keluarga kita pada tahun Ketua DPC PKDP Kecamatan Ketahun beserta Ketua Dewan Penasehatnya, yang sekaligus beliau itu adalah Wakil Ketua 1 DPRD Kabupaten Bengkulu Utara, yaitu Bapak Juwaili SE. Selamat datang ya Pak Haji. Selanjutnya yang dihormati Al Ustadz kita, yaitu Bapak Ustadz Edward Suhanas. Kemudian selanjutnya yang kami hormati para wakil ketua DPD PKDP Kabupaten Bengkulu Utara, sekretaris, wakil sekretaris, bendahara, para niniak mamak, dewan penasehat, dewan penyantun, beserta bidang-bidang di kepengurusan DPD PKDP Kabupaten Bengkulu Utara, termasuk di situ Kepala Mudo dan Janang sekalinya. Selanjutnya yang kami hormati Ketua Mandeh Piamannya beserta pengurus dan anggota, Ketua Gempar Generasi Muda Pariaman beserta pengurus dan anggota, dan Ketua IMAPAR Ikatan Mahasiswa Pariaman Raya beserta pengurus dan anggota yang hadir pada malam hari ini. Selanjutnya yang kami hormati para haji dan hajah, para tokoh agama, tokoh masyarakat, alim ulama, cadiak pandai, suluh bendang dalam nagari. Pertama, kembali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Pada malam hari yang berbahagia ini kita masih diberikan nikmat iman, nikmat Islam, kesehatan dan kesempatan, sehingga kita dapat hadir di tempat yang mulia ini, di Masjid Baitur Rahman ini, dalam rangka halal bihalal warga atau anggota DPD PKDP Kabupaten Bengkulu Utara, tentunya bersama-sama dengan pengurus DPW PKDP Provinsi Bengkulu. Selanjutnya sholawat teriring salam
semoga selalu tercurahkan kepada junjungan kita, suri tauladan kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan dengan kita selalu bersolawat kepada beliau, kita akan mendapatkan syafaatnya di yaumil akhir nanti. Amin. Allahumma amin. Izinkan kami mewakili segenap keluarga besar DPD PKDP Kabupaten Bengkulu Utara mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ustadz Bapak Edward Suharnas beserta rombongan DPW PKDP Provinsi Bengkulu. Terima kasih juga kepada Bapak Wakil Bupati Bengkulu Utara. Jadi walaupun beliau ini Ketua Dewan Penasihat DPD PKDP Bengkulu Utara, beliau juga melekat jabatannya sebagai Wakil Bupati Bengkulu Utara. Dan juga mudah-mudahan kehadiran Bapak dan Ibu-ibu di tempat yang mulia ini akan dicatat oleh Allah SWT sebagai amal soleh, amal ibadah. Amin. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya Bapak dan Ibu-ibu, kami juga menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya apabila dalam acara ini terdapat kekurangan-kekurangan, baik dalam hal penyambutan dan penempatan Bapak dan Ibu-ibu. Bapak, Ibu-ibu, jamaah sekalian yang kami muliakan, pada hari ini tanggal 13 Mei 2023 bertepatan dengan 23 Syawal 1444 Hijriah. Kita masih dalam suasana Syawal. Untuk itu izinkan kami atas nama segenap pengurus DPD PKDP Kabupaten Bengkulu Utara mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri, minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Mudah-mudahan ibadah Ramadan kita selama 1 bulan penuh kemarin diterima oleh Allah SWT, dan kemudian kita kembali bersih seperti bayi yang baru dilahirkan. Pun tema halal bihalal kita pada malam hari ini yaitu marake raso indahnya tali silaturahim, ya. Artinya Bapak dan Ibu-ibu, kalau tali silaturahim itu rake, itu luar biasa indahnya. Artinya kebersamaan itu luar biasa Bapak dan Ibu-ibu. Nah, untuk itu mari kita selalu jaga tali silaturahim kita. Kita selalu jaga kekompakan kita, kebersamaan kita, sehingga apa yang dikatakan di dalam Al-Quran, satu umat ini, insya Allah, maka Allah juga akan membantu kita. Bapak dan Ibu yang kami hormati, selanjutnya tentu pada malam hari ini kita sangat berbahagia sekali bahwasanya acara kita pada malam hari ini dihadiri oleh Bapak Wakil Bupati Bengkulu Utara, yang juga beliau ini, Bapak dan Ibu-ibu, beliau itu mungkin sebagian sudah tahu seluruhnya. Induaknya orang Piaman, ya. Ayahnya orang Sawang Lebar, Bengkulu Utara. Nah, artinya kedua-duanya dapet ke Pak Wabuk kok. Orang Rejangnya dapet, orang Minang punya dapet gitu. Nyaku mah suku kok mungkinnya nak tahu. Sukunya Peliang ya Bapak ya. Ya nanti Bapak cerita. Nah, mudah-mudahan apa yang diciptakan oleh Pak Wabuk kita doakan bersama, mudah-mudahan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, termasuk orang Sumando kita, Pak Juhaili, apa yang diciptakan oleh beliau juga dikabulkan
oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin ya rabbal alamin. Setelah nanti kita berdoa, ibu-ibu pula sengaja kompok nasi kau Pak. Mau apa dari ibu-ibu? Itu menumpuk nasi belakang tu nah. Jadi kita makan dulu nanti. Ya. Tidak bisa sesuok, dua suok. Terbalik ya. Tidak bisa 3 suok, 2 suok ya. Kami rasa mungkin demikian yang bisa kami sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Kami akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kata sambutan Wakil Bupati Bengkulu Utara. Bapak Ibu hadirin sekalian yang saya hormati. Pertama saya nih Bu, pagi tadi dari Ulu Kupai, sore tadi di Giri Mulia, maghrib tadi di Lais. Karena malam ini ada halal bihalal, nerbadani lalita. Cuma karena sana banyak di Siko, jadi wajib hadir. Tepuk tangan. Malam ini adalah halal bihalal. Kalau Idul Fitri itu momentum silaturahmi bersama keluarga. Halal bihalal ini silaturahmi antar sesama sanak keluarga yang ada di Bengkulu Utara. Yang digagas, yang diikat oleh pengurus PKDP Kabupaten Bengkulu Utara. Tujuannya apa? Agar memperkuat silaturahmi kita dan saling memaafkan satu sama lain. Yang tadinya kita benci, malam ini jadi senang. Yang tadinya kita sombong satu sama lain, malam ini menjadi rendah hati. Yang tadinya kita penuh berdosa, insya Allah pada malam hari ini kita saling memaafkan dosa kita, hapus segala-galanya. Maka dari itu atas nama pribadi, keluarga besar, minal aizin, wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Momentum seperti ini tidak akan bisa terlaksana kalau tidak disepakati kedua belah pihak. Pesan saya, kuatkan lagi iman dan ketakwaan kita. Ya, kalau ada sanak saudara saling memaafkan satu dan lain. Kita tidak pernah tahu di masa yang akan datang seperti apa global ini yang harus kita hadapi. Kalau ada sanak saudara kita nak maju DPR, didukung. Itu untuk nak maju. Kalau tidak ada yang maju, orang telah yang mau anggarannya PBD ini. Setuju? Nah, itu 1 kursi, 2 kursi orang awak ada di DPR ini luar biasa. Kalau posisi saya mulai daya Bapak Ibu, tanda tangan tuh belum masih tumpul. Cuma kalau ada anggota dewan, jadi kolaborasi. Jadi pesan saya kompak, jaga persaudaraan. Kalau dengar kata ketua DPW ini kakak gitu, berapa kakak gitu Bengkulu Utara ini, sanak saudara gitu, lumayan Bapak Ibu. Saya yakin bisa itu kalau kita bersatu untuk dorong putra putri terbaik itu orang awak yang ada di Bengkulu Utara ini. Kalau saya ini sudah 2 periode Bapak Ibu, tidak bisa maju lagi wakil bupati. Bupati. Aku udah ngomong. Bapak Ibu hadirin sekalian yang saya hormati, terakhir pada kesempatan yang baik ini saya doakan mari kita saling dukung, saling dorong, saling mengisi, saling melengkapi. Intinya komunikasi itu jangan pernah putus Bapak Ibu. Apapun permasalahan, kondisi keluarga kita yang di Bengkulu Utara ini, kalau kita perkuat komunikasi, insya Allah tidak akan pernah putus. Kita bisa mengatasi permasalahan di Bengkulu Utara ini. Bapak Ibu hadirin sekalian yang saya hormati, saya rasa itu sambutan saya sepatah dua patah.
Jangan panjang-panjang, yang saya ngomong inti-intinya aja. Karena untuk mendekat, menjelang, apalah lagi itu harus saya sampaikan. Saya hanya mengingatkan, karena gitu ini kadang-kadang lupa. Nah, kalau tidak diingatkan, lupa katanya. Nah, pesan saya cuma itu tadi, pilihlah orang awak yang ingin maju DPR. Terima kasih, itu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf jika ada kekurangan di sana sini. Mohon siraman rohaninya Pak Al-Ustaz sehingga gerak dan langkah kami ke depan lebih baik lagi dari hari-hari sebelumnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi Kata sambutan wabarakatuh. DPW Provinsi Bengkulu. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Yang sama-sama kita hormati Bapak Bupati Bengkulu Utara. Pak Wakil ya? Ini wakil. Mudah-mudahan kami datang ke sini nanti saya jadi bupati. Yang sama-sama kita hormati Bapak Wakil Bupati Bengkulu Utara, Bapak Ari Sabta Adinata Piliang. Jangan lupa Piliangnya itu. SEMAP. Yang kami hormati Bapak Wakas 1 DPRD Bengkulu Utara, Bapak Zuhaili. Kemudian juga hadir Bapak Kasdim Bengkulu Utara, Bapak Mayor Abu Hasan. Yang sama-sama kita hormati Bapak Ketua DPD PKDP Bengkulu Utara beserta pengurus dan anggota, Bundo Kandung, Mande Piaman, kemudian juga ada Gempar dan Imapar, kemudian seluruh nenek mama, penasehat, Dewan Penyantun, dan seluruh anggota dan simpatisan yang ada di Bengkulu Utara ini. Kembali kita bersyukur pada Allah SWT. Pada malam ini Allah begitu banyak memberikan nikmat kepada kita. Nikmat iman, nikmat kesempatan untuk hadir di sini, nikmat kesehatan, nikmat silaturahmi, sehingga kita bisa hadir bersama-sama di masjid yang dimuliakan ini. Kemudian salam dan salam tak lupa juga kita kirimkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak Ibu hadirin yang kami muliakan, pertama ada permohonan maaf dari Ketua DPW PKDP Provinsi Bengkulu bahwa beliau tidak bisa hadir. Sekiranya beliau kepingin sekali hadir di sini. Karena banyaknya tugas-tugas beliau, jadi di tengah-tengah kesibukan beliau tersebut, beliau masih menyempatkan untuk mengurus PKDP ini. Kami para wakil dan sekretaris ini mau tak mau harus semangat seperti beliau. Beliau sudah umur 73 tahun, tapi untuk semangat membangun PKDP ini besar sekali. Ini contoh bagi kita yang muda-muda, bagaimana bisa membangun PKDP ini dengan baik. Kedua pesan beliau, karena ini singkat saja, hari sudah agak malam. Yang kedua, PKDP ini adalah organisasi terbesar. Alhamdulillah untuk Provinsi Bengkulu, 10 kabupaten itu sudah punya DPD. Ya, 10 kabupaten itu sudah kami lantik. Jadi ini potensi besar bagi kita untuk bersatu, menguatkan masing-masing diri kita dan organisasi kita untuk berbagai hal yang akan kita kerjakan. Ya. Untuk itu, ini perlu persatuan, perlu kekompakan, ya, sehingga apapun yang ada keputusan yang telah dicetuskan di masing-masing DPD, DPW, itu kita bisa dapat mendukungnya. Ya. Nah, kemudian pesan juga beliau bahwa organisasi kita ini adalah organisasi sosial, ya, tidak mencari keuntungan.
para pengurus-pengurus ini banyak pengorbanannya. Pengorbanan waktu, tenaga, bahkan biaya atau dana. Nah, ini yang perlu kita dukung pengurus-pengurus kita ini, supaya bisa mengurus kita juga. Ya. Nonsen suatu organisasi masyarakat kalau tidak didukung dengan hal-hal yang demikian. Yang ketiga, pesan beliau, kita organisasi Piaman ini atau PKDP ini bukan hanya mengurus di dalam saja, tapi kita peduli di luar. Apa yang disampaikan oleh Bapak Wakil Bupati tadi. Kita yang ada di sini membangun negeri ini, peduli dengan negeri ini. Apapun yang dilakukan pemerintah kita dukung. Ya, apapun yang diprogramkan oleh pemerintah kita dukung. Kemudian selanjutnya, apa yang dikatakan Pak Wakil Bupati tadi itu adalah benar. Ya, sebentar lagi ini akan terjadi panas-panasan. Ya, walaupun kita tadi lain yang pilihan, tetapi kesatuan, persatuan, silaturahmi itu tetap dijaga. Jangan sampai beda pilihan kita tidak datang lagi ke masjid ini. Ya, tapi tetap. Nah, yang terakhir, ini yang sangat penting sekali. Kita membangun organisasi ini tentu harus mempunyai kekuatan. Ya. Dan itu tidak kita pungkiri. Kalau saja ada wakil kita, mungkin itu di DPR, mungkin nanti jadi bupati, alhamdulillah, insya Allah organisasi kita ini akan maju pesat. Ya, kita doakan bersama. Apa yang telah dicita-citakan oleh warga kita, kita dukung. Ya, mudah-mudahan Allah SWT mempermudah semuanya untuk mencapai cita-cita itu. Ya, mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Buah pala, buah kelapa, di tengahnya ada daun selasi. Itu saja sambutan dari saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ceramah agama Ustadz Ibu Suharnas, Amipi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Padang Alai ke Kampung Dalam, hari Sabtu di Padang Sago. Sianan tadi menjawab salam, kita doakan masuk surga. Tidak menjawab salam masuk surga jo. Lai tahu ibu Padang Alai dulu. Iya, orang Piaman mah Pak Urut. Kalau Padang Sago Bapak Li tahu Pak? Lah iya orang Piaman rupanya. Alhamdulillahirabbil alamin wa aqibatul muttaqin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma fassalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Qala Allah Ta'ala fil kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu wazkuru ni'matallahi 'alaikum iz kuntum a'da'an fa'alafa baina qulubikum fa asbahtum bi ni'matihi ikhwana. Wa qala aidan wassari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ardh u'idat lil muttaqin alladzina yunfiquna fis sarai wad dara wal kadhimina al-ghayz wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam taraktu fikum amraini
wa in tamassaktum bihima lan tadilu abada kitabullah wa sunnatur rasul sadaqallahul azim wa sadaqa rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang terhormat, insyaallah senantiasa diberi keberkahan oleh Allah Bapak Ketua Dewan Penasihat DPD PKDP Bengkulu Utara, Bapak Ari Septia Adinata SEMAP, dan beliau adalah wakil, diamanahkan sekarang sebagai wakil Bupati Kabupaten Bengkulu Utara. Insyaallah kita doakan tidak ada wakilnya, jadi bupati aja nanti ya. Amin. Kan mudah aja Pak, hilangkan wakilnya jadi bupati. Kencang-kencang amin ya Bu. Amin ya rabbal alamin. Saya bukan kampanye Bu, tapi mengajak aja Bu. Apa bedanya ya? Yang sama-sama kita hormati Bapak Ketua DPD PKDP Bengkulu Utara beserta seluruh jajaran pengurusnya yang berhadir, insyaallah senantiasa dalam keadaan sehat. Dan yang kami hormati segenap pengurus DPW PKDP Provinsi Bengkulu yang berhadir, kami perkenalkan Pak, hadir lengkap nih Pak, yang sedang bicara. Dan juga khusus ini Pak Ketua DPD ini ngundang Wakasatu sekaligus sebagai penceramah Pak. Jadi nama Edward Suharnas, jabatan itu wakil Ketua 1 DPW PKDP Provinsi Bengkulu. Yang tadi ngasih sambutan yang sangat mantap itu Pak Mulyadi Tanjung, itu sekretaris Pak, sekretaris DPW PKDP Provinsi Bengkulu. Di samping kanannya Pak Bendahara, aman kami Pak kalau Pak Bendahara itu hadir, aman. Juga wakilnya yaitu Pak Rai Kumar ini Bang Yai, nama boleh India Pak, tapi asli Piaman Pak. Nah, asli Piaman, yakin. Di depan saya Pak, wakil sekretaris. Nah, ini Pak tidak asing lagi dengan Dusana Ambo di Bengkulu Utara. Ini adalah Pak Sukirman. Buat nama boleh Jawa Pak, asli Padang Alai Pak. Bapak kalau ke Sikucuo, Padang Alai, Gunung Tigo, kampungnya tuh Pak. Iya. Ada orang Padang Alai di Sikobu? Ada. Kok tanya ke Pak Sukirman. Kalau sukunya Tanjung, kalau Pak Mulyadi tadi Tanjung, kalau Ambo Sikumbang, ada orang Sikumbang? Amin, Ambo Sikumbang Bu. Iya. Sama je Pak Kasdim Sekumbang je Bu. Iya, Sekumbang. Pak Wabuk tadi bilang. Kemudian selanjutnya Pak RT, Pak RW setempat, pengurus masjid, seluruh dusana-dusana Ambo, yang terkhusus tentunya yang sangat kita muliakan, kita ambang tinggi Allah Niniak Mama nan baure baka tunggang babatang badahan rampak barantiang badaun rimbun babungo babuah labe makanan anak di nagari, makanan anak kemanakan. Selanjutnya kepada cerdik pandai alim ulama tuangku para ustadz dari Piaman nan suluhnya tendang di dunia, bendangnya sampai ke akhirat, tahu dengan hak dengan batas, sah dengan yang haram tentunya, yang ayah janih tapian suci, makan minuman anak di nagari, yang kita anjung tinggi sampai kita batanyo, nan duduknya baca min kitab, tagaknya rintang jopi tua. Kemudian selanjutnya yang bosapo juga bundokan duang mandek Piaman, nah yang luar biasa, yang dicirikan kalau ada acara Pak Wabuk itu bajunya seragam Pak. Nah itu cirinya Pak. Iya. Apa cara baju seragam taruh kan gitu. Nah bundokan duang yang dari Minangkabau adalah mandek rubiah di Minangkabau, andam puruk aluang dunian, orang nan duduk aja sukatan. Pandai balega dinan sampi bisa batenggang dinan tidak, de pandai bundo batenggang satitiak santan dikuali masak Pak kolio si kuah kabau. Itu pandainya Pak. Jadi satitiak santan dikuali masak kolio si kuah kabau. Itulah pandainya. Panyayang kapakir miskin, paibo kanak dagang. Itulah. Aku bundokan duang gitu Pak Ketua. Jadi bundokan duang kita kok Bapak kita jago elok. Kita jago elok. Jangan dikati hatinya, dikati hatinya nak makan gitu Pak. Kenapa? Karena nyuruh dua disukatan nyuruh dua Pak. Disukatan go
pengatang bareh itu Pak, disukatannya dua. Nah, itulah nih apa namanya kok? Abodokan doang kita. Yang raminya luar biasa. Seterusnya pada generasi muda Gempar, Anda boleh Gempar tadi? Gempar yang hadir, aku generasi muda kita Pak, yang jadi MC juga Gempar ya. Oh, Imapar ya, maaf Gempar. Tadi ada Gempar mulai, Gempar ya ada tadi ya. Mana Gempar? Gempar yang kita sabui di Minangkabau itu Pak ya, Pari Paga dalam Kampuang, Pamaga Koto Jonagari, Papuih Malu di Kaniang Panjawe Kato tengah Medan Pak. Pambangki Batang Karandam. Nah, itu generasi muda gitu kok Pak. Kama nyambuang daripada risalah kepengurusan PKDP kok. Kemudiannya tentunya ke adik-adik Ambo, anak-anak Ambo, remaja putri yang hadir. Pokoknya seluruh dusana Ambo yang hadir pada malam hari ko halal bihalal silaturahim. Ada PKDP ke tahun tadi, DPC ke tahun. Ya, ada Pak Wakil Ketua DPRD Bengkulu Utara, sahabat Ambo, aku hadir tarui. Ambo setiap hadir di Bengkulu Utara ada tarui Pak Wakil Ketua kau. Amin ya Rabbal. Kita doakan beliau sehat. Ada dari ke tahun tadi Pak Ayah yang hadir. Ketua DPC ke tahun yang hadir bersama seluruh perangkatnya. Yang mungkin mohon maaf yang tidak bisa Ambo sebutkan satu-satu orang tua kami seluruhnya bersama Ambo yang hadir. Senantiasa kita bersyukur ke Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat dan karunia yang Allah berikan kepada kita yang luar biasa banyaknya sehingga kita bisa silaturahim. Selawat dan salam kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para bapak, para ibu dan sana Ambo kasodonyo di jam Ambo ko dengan hampir jam 10 kurang seperampe. Ya. Moga-moga di jam ibu-ibu bapak lah jam 10 kurang seperampe lo. Nampaknya kaji ko kita pasingke. Ya, karena tadi kata ketua nasi lah do di bawah kacanya kan. Artinya makan akan segera kita mulai jalan lama-lama mengaji. Tapi biarlah jam sebentar ko baru pendahuluan Bu. Alun ngaji gitu oleh dah. Nah, pendahuluannya sepanjang tu kan. Nah, kita ngaji lah. Bapak Ibu dosana Ambo kasodonyo halal bihalal malam ko adalah luar biasa. Yang pertama kita lihat dulu bahwa halal bihalal ko memang adalah tradisi orang di Indonesia. Tidak ada di tempat lain ko Bu. Aikau lah orang Indonesia ko. Walaupun katanya itu berasal dari halal bihalal kayak bahasa Arab, tapi di Arabnya tidak ada tradisi ko Bu. Tradisi ko ada di Indonesia. Nah, tapi adalah memang bagus acara untuk menyambung tali silaturahim. Kalau kita lihat halal itu kalau kita lihat secara etimologi bahasa Arab atau secara harfiah berasal dari kata al-hillu, halala, yang artinya bisa tiga sebenarnya. Bisa terbuka, terurai, kemudian terlepas. Dan lawannya adalah haram, ya, tertutup, masih kusut, belum terurai dan tidak terbuka. Nah, seperti itu kira-kira. Jadi artinya kalau kita buat arti secara bebas, secara harfiah, maksudnya adalah halal itu adalah terbukanya seseorang itu ketika ada persoalan, terurainya seseorang itu ketika persoalan, kemudian mau membuka hatinya ketika ada persoalan. Nah, seperti itu. Nah, kita jelaskan dulu kata halal ini. Nah, kemudian apa yang harus kita lakukan dalam halal bihalal ini? Tentunya adalah kita buka hati kita. Kalau halal bihalal dengan Allah, itu sudah kita lakukan. Terbuka, bersujud kepada Allah, minta ampunan, itu sudah kita lakukan selama bulan Ramadan. Insya Allah Allah kabulkan semua pahala-pahala yang Allah janjikan dalam bulan Ramadan itu. Karena Rasulullah SAW janjikan, man sama Ramadana imanan wahtisaban gufiralahu matakan min zambi. Artinya adalah barang siapa yang berpuasa pada bulan Ramadan penuh dengan keimanan dan perhitungan wahtisaban, itu akan diampuni dosa-dosanya yang terdahulu. Sudah selesai. Nah, setelah itu kita berhalal bihalal hubungan kita dengan manusia. Tujuan kita beribadah selama bulan Ramadan adalah itu untuk mendapatkan endingnya itu adalah la'allakum tattaqun, menjadi orang-orang yang bertakwa. Inilah yang kita harapkan kita dapatkan selama setelah bulan Ramadan itu. Bukan tidak ada endingnya. Nah,
sekarang kaji singkat kita pada malam hari ini, kita tafsirkan secara bersama-sama salah satu ayat Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'anul Karim. Apa sebenarnya ciri-ciri orang yang bertakwa itu? Nah, itu aja Pak. Ada nak di kita? Karena kalau kita tanya Bapak Ibu di sana ambo kasadonyo kok ada yang sudah puasa mungkin, ada yang sudah 20 kali. Kalau umurnya mungkin 30 dimulai dari 10 tahun, ada mungkinlah yang 40 kali. Kalau baliknya misalnya 10 tahun itu udah balik. Kalau 50 tahun berarti katalah sudah disab 40 kali. Tapi sudahkah puasa Ramadan itu dengan segala rangkaiannya selama bulan Ramadan itu menjadikan kita bertakwa? Kita cek sama-sama. Termasuk diri Ustaz sendiri. Apakah itu ada? Ayatnya sangat jelas tadi kita bacakan di mukadimah daripada ceramah singkat kita, yaitu surat Ali Imran ayat 133 sampai dengan 134. Nah, apa kata Allah Subhanahu wa taala? Kita lihat. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduhas samawati wal ard u'idat lil muttaqin. Allah firmankan yang artinya apa kata Allah? Kata Allah kepada Bapak para Ibu, bersegeralah mendapatkan ampunan Tuhanmu dan kepada surga yang luasnya seluas langit dan bumi, yang hanya diperuntukkan bagi orang-orang yang bertakwa. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduhas samawati wal ard u'idat lil muttaqin, yang hanya diperuntukkan bagi orang-orang yang bertakwa. Nah, siapa orang-orang yang bertakwa itu? Kata Allah. Allah lanjutkan ayat ini. Ada enggak di kita? Kita cek. Ya. Alladzina yunfiquna fis sarai wad-dara. Kata Allah, orang yang bertakwa itu adalah orang yang senantiasa mau membelanjakan sebagian hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Inilah dia berbagi dengan saudaranya. Rancaknya ayat ko Pak. Orang yang bertakwa itu dicirikan pertama bukan salat tahajudnya elok, bukan hajinya 3 kali, tetapi orang yang senantiasa peduli dengan saudaranya, menjalin silaturahim dengan saudaranya. Lihat dulu. Dia mampu membelanjakan hartanya di jalan Allah. Dia mau berbagi dengan saudaranya. Dia tahu saudaranya yang fakir miskin, yang berkekurangan. Allah minta belanjakanlah sebagian hartamu di jalan Allah. Itu luar biasa Pak. Kadang-kadang mohon maaf para bapak, para ibu, banyak di antara kita kok semakin kaya semakin cipili ibu. Tapi di Bengkulu Utara tidak ada. Tidak ada, aku yakin Pak. Tidak ada. Kalau ada nak cie-cie. Ya, kalau ada nak Pak, cie-cie ya. Kalau ada, aku yakin bahwa tidak ada. Ya. Semakin kaya semakin cipili. Ya. Ada cerita mu dengar cerita Bu? Ya. Orang piaman je kau nak ada cerita orang awak tak? Orang piaman kau. Jadinya baru kahwin. Nah, jadi termasuk agak berado lah. Batanya lah bini bini ko bahasa pian mana kau? Bini kalaki ya. Ajo. Orang piaman ko kecil orang agak sampili je, tambah kayu tambah sepili. Ndak, kecil laki tidak ada. Orang piaman ko pemurah. Jelah surau kadang-kadang je kan. Cuma ada cie-cie je kan. Kalau ada cie-cie tu tanda aja. Kecil ko bahasa awak kau. Tanda aja kan? Ada tanda pihak. Tanda itu. Kau istilah kan? Nyota kaja onda nyuri. Ya kan? Nyota kaja onda nyuri. Hari hujan labe payung nyokapi. Ya Bu ya? Taraga makan ayam nyobantai ayam saki. Itu. Akhirnya kena begangan di bini lalu musaji. Anda ada sih kau dah. Ada kau. Aku. Coba lah Bu. Nyota kaja onda nyuri, gacak onda aku salah ada campili tadi. Tapi nak ada skor Pak. Ada skor Pak. Tak ada. Mau yakin ada. Jadi seperti itu. Ini tak boleh. Jadi makanya silaturahim itu salah satu dicirikan dengan mau berbagi dengan saudara. Tak ada rebut silaturahim itu, menjalin silaturahim itu betul. Maka menjadi silaturahim itu kita peduli dengan saudara kita. Baik peduli secara membelanjakan harta kita, kemudian juga adalah tentunya peduli dalam nasib dia. Itu pertama. Ya.
Yang kedua, dalam ayat itu dikatakan adalah wal kaziminal ghaiz. Orang yang bertakwa itu kata Allah adalah orang-orang yang senantiasa bisa mengendalikan amarahnya. Pengendalian dirinya rancak, tak mudah tarabo. Tak singgung tak lebih bakanai. Aku bahasa awak itu. Tak singgung lebih dari kanai. Nah, tak mudah tarabo. Para bapak, para ibu, di sana ambo kasodonyo, marah ko, berang ko induk dosa ko, Bu. Induk dosa. Jadi kejahatan-kejahatan selanjutnya biasanya timbul dari pamberang. Orang piaman tu yakin ambo dadanya lapang, pikirannya janiah, indak pamberang. Kadang-kadang karena ondat, iya, antahlah tu kalau lo merabo cek-cek ambo dak lo jalan cek-cek. Tapi cek-cek kalau dona. Iya. Kadang-kadang kita kok Pak, maaf Ibu di sana amboga sedonyo, tak singguang saya kadang-kadang undak kita di pakiran langsung kabu binatang keluar. Orang piaman nak seperti itu Pak ya. Nah, langsung segala kabu binatang tu keluar. Ada orang piaman bisa mengendalikan diri. Ya, apalagi mohon maaf kalau kita lah sampai kepada nenek mama, ya Pak Ibu ya. Jadi contoh di masyarakat kapai tempat batanyo, kapulang tempat baberito. Ambo pasanakan ni mama seluruhnya pacik tagok-tagok tu. Ya pacik tagok-tagok karena kalau lah sampai kita pada nenek mama kita lah dicontoh oleh sanak kemanakan. Walaupun kadang-kadang kemanakan tu banyaknya pelawan ke mama. Itu biasa Bu. Ya, ada je kemanakan ko melawan ke mama. Memang kemanakan ko adalah bapisau tajam mama pada giang tabah disai seketek naba gitu. Nah, artinya adalah berpandangan lebar, dadanya lapang, tidak mudah tarabo. Itu orang yang bertakwa yang kedua. Wal kadhiminal ghaiz. Dia mampu mengendalikan amarahnya. Para bapak, para ibu di sana ambo kasodonyo, marah ko adalah pekerjaan setan wal iblis. Ya. Setan wal iblis ko para bapak, para ibu sebenarnya ini ko adalah makhluk surga dulu, tapi karena ingkar kepada Allah dikeluarkan Allah dari sarugo dan dia buat fakta integritas dengan Allah, boleh ambo keluar dari surga ya Allah, tapi ambo akan merayu, akan menggoda anak cucu Adam itu supaya nanti bisa juga bersama-sama ambo di neraka. Itu kata iblis. Kan ciek senyo. Iblis tu kesalahannya, dia tidak mau menghargai Nabi Adam, atau dalam bahasa Al-Quran dikatakan dia sombong. Apa katanya? Anna khairum minhum khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Itu aja. Apa belum mau? Ya, ketundukkan Nabi Adam ko ya Allah. Ya kan ambo lebih baik darinya karena memang hampir 3.600 tahun di dalam sarugo. Inya ambo diciptakan dari api, inya dari tanah, ketunduk lobo ya lulai. Naik ko ya kesalah maka keluar dari sarugo. Tapi karena dia menggoda manusia. Nah, salah satu dia bisa menggoda lewat nafsu manusia adalah amarah. Kalau amarah itu Rasulullah SAW bisa memutus tali silaturahim. Bisa memutus sekali lagi tali silaturahim. Bara orang yang karena marah putus hubungan, beradik kakak putus silaturahim dengan dusana hanya karena marah hal-hal yang ketek. Seperti itu. Tidak berpandangan lebar. Itu yang kedua. Aku agak singkat-singkat. Kemudian yang ketiga yang dalam ayat ini adalah waqadhimi wal ghaiza wal afina anin nas. Ya. Silaturahim yang berikutnya orang yang bertakwa itu kata Allah Subhanahu wa taala adalah orang yang mampu memaafkan kesalahan saudaranya. Nah, ini silaturahim lagi, Pak. Indahnya ayat ini para bapak, para ibu, jamaah halal bihalal yang dimuliakan Allah. Dalam Al-Quran itu tidak ada perintah minta maaf. Ya. Walaupun minta maaf itu adalah pekerjaan yang mulia, tapi perintah tegas minta maaf tidak ada. Yang disuruh secara tegas dalam ayat ini adalah memaafkan. Indahnya Pak ya Al-Quran itu Pak ya. Nyo datang saudara kita ke kita, nyo uluran tangannya ke kita, atau tidak nyo datang hari raya ke rumah kita, nyo uluran tangannya, nyo sabut minta maaf, atau lewat medsos dan lain sebagainya. Itu tidak perlu bagi kita. Walaupun sudah datang, kita sudah maafkan. Nah, bisa Bu? Agak lambek bisa. Bisa Bu? Nah, alhamdulillah. Tidak nak datangnya ke rumah, walaupun patangnya menyakiti hati kita, sudah kita maafkan. Ya.
Karena mengapa? Karena sifat pemaaf itu adalah sifatnya Allah Subhanahu wa taala, Ghafurur Rahim. Yang dicontohkan juga oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita lihat kini, Bapak, Ibu-ibu di sana amboka sedonyo, banyak sebagian orang itu kok sulit memaafkan, ya, kok sulit memaafkan. Hanya kesalahan kata, kesalahan pendapat, kadang-kadang kesalahan perbedaan pendapat, perbedaan pendapatan juga kadang-kadang kan sulit orang itu memaafkan. Lalu disuruh minta maaf secara terbuka, ndak aja gue dong. Ya. Kok sulit? Orang yang bertakwa, orang yang senantiasa menjalin silaturahim tidak seperti itu, memaafkan. Karena mengapa para bapak, para ibu, jamaah rahimakumullah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika ditanya, "Ya Rasul, apa yang menyebabkan orang ini cepat masuk neraka?" Nah, ini pertanyaan para sahabat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apa yang mempercapai orang kau masuk neraka? Kata Rasul ada dua. Yang pertama mulutnya, yang kedua kemaluan. Kata Rasul. Sekali lagi yang berkaitan, pertama adalah mulutnya, yang kedua adalah kemaluan. Mulut kau para bapak, para ibu, ternyata bisonya luar biasa. Lidah hindak batulang kau mengecek sembarangan. Tidak tahu orang kata singguang. Tidak tahu hati orang kanan sakit. Ya. Dan itu tidak ada batasnya. Hati-hati kita. Tidak ada batasnya. Ya, tidak ada batasnya. Tetapi kalau yang kedua, mengapa dia kata Dr. Sofyan Hadi, seorang guru seorang doktor dari UIN Imam Bonjol mengatakan yang kedua itu Allah letakkan adalah kemaluan, karena kemaluan kok ada batasnya. Ya. Mohon maaf Bapak Ibu, kemaluan kau agak kencang-kencang dikit, mungkin mudah-mudah. Kalau agak tua-tua, biasa-biasa aja Pak ya, seperti itu. Tapi kalau mulut, selama hidup kencangnya luar biasa. Karena mulut kau lah, kata Rasulullah SAW, yang sering mempercepat orang itu masuk neraka. Maka kata Rasulullah SAW bahwa bagaimana menjaga mulut itu adalah falyakul khairan auliyas mut. Berkatalah yang baik atau diam. Hati-hati terhadap mulut itu, kata Rasulullah SAW. Falyakul khairan aulia smut. Berkatalah yang baik-baik saja atau diam. Karena memang ternyata mulut itulah yang menyebabkan orang mudah tersinggung. Nah, bagaimana kalau kita merasa orang mudah tersinggung? Itu adalah kita sebagai pribadi memang harus minta kerelaan maaf. Ya. Minta kerelaan maaf, ya. Para bapak, para ibu, kita datangi, kemudian kita ulurkan tangan kita, kemudian ketika dia memaafkan dan meridhai kita, baru selesai halal bihalal kita dengan orang itu. Ya, kalau dia memaafkan, hati-hati para bapak, para ibu. Kalau belum, nanti akan ditagih oleh Allah Subhanahu wa taala ketika bapak-bapak ketemu dengan Allah, mempertanggungjawabkan hisab dari semua apa yang kita ucapkan dari kata-kata kita itu. Maka kalau tidak para luna, ya mohon maaf, kalau tidak para luna, tidak usah kita mengecek. Bapak-bapak atau ibu-ibu di rumah, jo apa misalnya, jo apa di rumah jo ajo lah gitu ya. Maka ajo tu jangan diserengeh-serengeh na bu. Ibu wak kadang-kadang kan. Kadang-kadang ibu-ibu kau mohon maaf tapi nak ada cie-cie ada si kau nak sadonyo orang masih amo tu. Kadang-kadang ada orang panjarengeh kata orang awak kau baca lelek di bibi ya pak. Ya nyomang ngecek ya walah no nyomang ngecek nyulang-ulang taruh itu saya nyulang-ulang taruh. Tak singgungnya seketek nyulang taruh itu. Itu ke itu saya. Untung siapa pak boleh banyak sabar ya pak ya. Banyak sabar diam saya pak. Papa citu jo kalau ada ibu-ibu di rumah mohon maaf ibu-ibu kau niuni kau yang banyak yang baca lelek di bibi apa diam saya pak. Jangan dia lupa. Kapan perlu makan buat tidur pak ya tu. Ya. Jangan dijauh lo kan seperti itu. Anak kini dirubah. Jadi tidak boleh mengecek banyak ke apa-apa kau. Sebab karena ngapa kalau tidak ridho apa-apa ke ibu, tidak dia maafkan, tak sanggup ibu masuk surga. Karena surga ibu tu ridhonya dari kami. Apa-apa kau. Kalau apa-apa tidak ridho ibu masuk surga, alun ibu masuk surga lah. Ya. Karena ibu kau tergantung kepada kami. Enak sebenarnya di bundo kandung kau pak. Semuanya tergantung ke apa-apa.
Nyo bodoso awak menangguang jo Pak. Nyo kurang belanja awak menangguang jo. Nyo baju baru awak je menangguang Pak. Enak jadi apa aku Pak? Ya seperti itu Pak. Tetapi ibu-ibu itu masuk surga ridho dari suami para bapak para ibu. Jadi jago mulut itu. Kemudian disebutkan adalah wal afina anin nas. Kemudian terakhir ayat ini Allah kunci dengan yang sangat indah. Wallahu yuhibbul muhsinin. Ya. Allah sangat menyukai orang-orang yang berbuat kebaikan. Itulah inti silaturahim itu Pak. Inti silaturahim itu adalah memandang saudara kita itu, mencintai saudara kita itu adalah bagaimana kita mencintai diri kita sendiri. Ada lo setengah orang kini apa ibu di sana ambo memandang orang lain itu lawan. Jangan bu ya, saingan, rivalitas, tidak. Tapi memandang semua orang itu siapapun di sana kita itu adalah sebagai kawan, sebagai saudara dan mencintai sebagaimana kita mencintai diri kita sendiri. Apalagi menyandang adik kakak, apalagi bersaudara kandung, bersaudara tinggi, bertetangga dan lain sebagainya, bersaudara tiri. Itu adalah saudara kita, saudara jauh sekalipun, saudara seiman, itu adalah saudara kita. Wallahu yuhibbul muhsinin. Allah sangat menyukai orang-orang yang berbuat kebajikan. Para bapak, para ibu, jamaah halal bihalal yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau membalas kebaikan seseorang dengan kebaikan itu biasa, Pak. Ya, biasa. Tetapi yang dimaksud menurut Ibnu Katsir dalam kitab tafsirnya yang sangat terkenal itu Al-Qur'an Azim itu, yang dimaksud oleh Allah di sini sebenarnya adalah bagaimana kita tetap berbuat baik walaupun kita dizalimi oleh orang lain. Itu loh Pak. Kata Ibnu Katsir seperti itu. Itu yang luar biasa. Ini yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Kita tidak lama aja orang tu, tapi besok lewat di depan rumah kita tanya je, kita sapo je. Padahal kita patang di pakecian bu. Kita sapo je, kamani kan gitu. Bali tu ni lihat sihat-sihat sini. Kama pak tadi ke pak, lihat sihat pak, nak perkara jauh ke ni pak. Padahal tahu kita patang di pakecian ni di lapau. Habis kita diukie bu yo. Habis sapun jual badan kita kok diukie macam-macam. Kita tahu tu, difitnah segala macam. Bisa nak kita berbuat baik? Ini baru luar biasa Pak. Ini baru luar biasa. Ya. Inilah orang yang bertakwa. Inilah silaturahim itu Pak. Seperti yang dicontohkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Para bapak, para ibu, jamaah Nusana Ambo yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu mendakwahkan Islam ini, mendakwahkan Al-Quran ini bukan running well, bukan jalan yang lancar, bukan bak pucuk dilancakan, bukan bertabur onak dan duri, dicaci maki, diejek, difitnah, dizalimi, diancamkan dibunuh. Suatu ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dakwah ke Taif namanya. Di sana disoraki sebagai orang gila, kemudian dilempar dengan batu sehingga dalam cerita sejarah Rasulullah itu berdarah kaki, berdarah kepalanya oleh batu. Ketika ditawarkan oleh Jibril, malaikat Jibril, ya Rasul, engkau angkat tanganmu minta kepada Allah, aku angkat itu gunung, aku timpakan kepada orang yang memfitnahmu, orang yang menzalimimu. Apa kata Rasulullah SAW? Jangan Jibril. Orang tua lun tahu yang bos abui kau leda. Besok kalau nyo tahu apa yang mau dakwahkan kau, nyo pasti akan sadar. Paling tidak besok ada dari keturunannya, kata Rasulullah SAW, yang akan mendakwahkan Islam kau. Itulah Rasulullah SAW bu. Jadi kalau kita kini bagi kilo Pak. Kalau Muhammad dan kini bagi kilo. Ya, ada orang kita kesulitan dicaci orang, tu ada orang menawarkan. Ambo bunuh aja orang mau racunnya orang kau sudah nyoba le tahu. Capek lah sampai papasannya Pak ya kalau kita ini Pak ya. Rasul tidak seperti itu. Itu membalas semua kejahatan itu dengan kebaikan. Ikut silaturahim Pak. Ikut silaturahim Pak. Karena terjadi gesekan, terjadi putusnya silaturahim karena keburukan orang lain kita balas pula dengan keburukan. Kadang-kadang lu tahu juang pangkai lo kita lah sarang orang. Aku Pak. Lu tahu jom pangkal dah. Ada orang mengecek angku tadi di pakecian di pajak tu kecian aku amanya abak jalan semua.
Tapi diskon ada orang, sekali lagi ada orang piaman diskon, ada ko adona cie-cie bu, cie-cie. Ko adona cie-cie. Tapi nak ada orang, nak ada orang. Para bapak, para ibu, jamaah rahimakumullah, wallahu yuhibbul muhsinin. Terakhir kaji kita 5 minit lah. Setuju bu? Itu baru pembukaan bu. Iya. Ditahan ngaji sampai jam 2 bu. Woi, kancang lainnya pak. Amboi tidak tahan. Amboi balik kamu dulu. Terakhir harus yang kita waspadai adalah yang sering memutus silaturahim itu ada 3 induk dosa. Dalam hadis itu adalah humatul khataya salasun. Ada 3 ya, hadis Rasulullah SAW diriwayatkan oleh Tirmizi itu yang sering memutus silaturahim itu ummahatul khataya salasun, induk daripada dosa itu ada 3 kata Rasulullah SAW. Yang pertama adalah al-kibru, sombong. Sekali lagi, sombong. Ya, ini sering menyentuh silaturahim pak, karena ini induk dosa. Induk dosa itu artinya dari nani koko induk dosa itu beranak pak, itu induk namanya itu. Jadi kalau kecil orang Jawa itu apa ya? Induknya gitu pak, induk kada gitu ya. Induknya tuh, nah seperti itulah kira-kira. Ya, induknya tuh yang pertama sombong. Ketika Rasulullah SAW ditanya, "Ba orang yang sombong tuh ya Rasulullah SAW? Apakah orang yang berpakaian rancak? Apakah orang yang bersandal rancak? Bau to rancak, bau mah rancak, babine rancak, lebih dari 2 misal bu ya. Ya, misal ya. Ya, misal Pak Ketua. Ya, misal. Ya. Apakah itu? Ya, bau to rancak, babine rancak, bau mah rancak. Namun indah-indah. Kata Rasul tidak. Allah sangat suka keindahan. Orang yang sombong itu kata Rasulullah SAW ada 2. Batarul haq wa ghamtun nas. Yang pertama adalah menolak kebenaran. Menolak yang hak. Apa itu menolak yang hak? Kebenaran agama Allah itu dia tolak. Dia tidak mau mengerjakannya. Segala kebenaran itu dia lecehkan. Dia enggan datang ke majelis taklim. Enggan mendengar daripada ceramah. Kemudian peraturan-peraturan pemerintah juga untuk keselamatan dia langgar. Lampu merah juga langgar. Iko juga adalah orang sombong. Iya Pak. Lampu merah nyolanggarnya itu Pak, sombong. Walaupun itu peraturan dibuat oleh manusia, tetapi untuk kemaslahatan, sombong juga. Ya. Adalah menolak kebenaran. Banyak orang kini Pak, menolak kebenaran itu. Lah dia mohon maaf, lah diantaan ke telingonya, iku hadisnya, iku ayatnya, segala macam, nyolengah se. Datang ke majelis salim, maleh dia datang majelis salim, ndak banda datang kau, ustaz itu nak cocok di den. Nah, apalah nak cocok dia leh dah. Ustaz itu nak cocok di den. Ya. Ada gini Pak, kalau tidak dari kelompoknya yang ceramah, nyu datang Pak, sombong, ya, tidak boleh dong. Ya, kalau tidak dari kelompoknya yang ceramah, nyu datang dong. Ya. Datang ke masjid sekali, sah paling belakang pulau, habis solat, akan rajanya muka imam, ada nak cocok baca imam tadi dong, sombong. Ya. Itu pertama. Kemudian yang kedua, wagamtun nas, merendahkan manusia, merendahkan orang lain. Hati-hati Pak, memandang rendah kepada orang lain. Mulut kita yang sering mencela itu juga adalah bukti sombong, kemudian merendahkan orang lain. Ini sering yang memutus tali silaturahim. Ya. Ini induknya dosa. Ya. Maka kata Rasulullah SAW tidak akan pernah masuk surga seseorang, la yadkhulul jannah, tidak akan pernah masuk surga seseorang itu walaupun ada rasa sombong di hatinya hanya sebesar biji zarah. Ini yang pertama Pak, induk dosa yang pertama al-kibr. Kemudian yang kedua induk dosa itu yang sering memutus silaturahim itu adalah al-hasadu, hasad, iri, dengki. Apa itu iri dengki? Adalah tidak senang mendapat saudaranya mendapat nikmat dan berusaha bagaimana nikmat itu lepas daripada saudaranya. Itu hasad. Inilah yang terjadi. Hasad yang pertama itu yang terjadi adalah ketika bagaimana seorang anak Adam, 2 orang anak Adam saling bunuh ya Bapak Ibu ya, yaitu Qabil membunuh Habil. Ini hasad, iri, dengki yang pertama terjadi dalam sejarah.
Nabi Adam itu dalam sejarah sudah Bapak Ibu ketahui menikahkan anaknya silang Bapak Ibu ya. Ngapa silang? Karena tidak ada orang lagi. Ya, anaknya lahir kembar, yang lahir kemudian dikawinkan dengan lahir yang pertama yang perempuannya dan begitu selanjutnya. Qabil ini kebetulan mendapat dikawinkan dengan pasangnya ya Habil yang mohon maaf yang parasnya kurang cantik, sedangkan yang pasangan sama lahir dengan Qabil itu pasangannya cantik. Dia iri kepada adiknya sendiri, dia bunuh adiknya. Adik kandungnya dia bunuh karena hasad dan dengki. Hilangkan dalam hati para bapak, para ibu. Karena ini sering memutus silaturahim. Kadang-kadang kita iri dengki itu kan tidak agak-agak, Pak. Iri dengki itu bukan ke orang lain. Kadang-kadang ke adik sendiri iri. La ilaha illallah. Astagfirullah. Na'udzubillah. Sumana. Na'udzubillah. Hasad kita itu bukan ke orang lain. Kadang-kadang adalah ke saudara sendiri. Seperti Qabil ini. Hasad. Dan ini sering memutus tali silaturahim. Rusaklah persaudaraan itu. Karena jelas misalnya pembagian harta warisan itu bagaimana laki-laki itu adalah 2 kali perempuan kan seperti itu Bu ya. Jelas itu secara syariat kalau harta warisan itu dibagi. Nah, seseorang iri misalnya. Hasad, iri dan dengki. Al-hasadi. Kemudian yang ketiga, yang induk dosa itu yang sering memutus silaturahim ini harus kita waspadai adalah al-hirsu, tamak. Tamak itu berlebih-lebihan. Tamak berlebih-lebihan itu tidak cukup. Lawannya adalah karena merasa cukup apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Manusia ini ternyata para bapak, para ibu kalau tidak dikendalikan nafsunya luar biasa. Hirsu yang pertama terjadi dalam sejarah adalah bagaimana Nabi Adam alaihissalam memakan suatu buah atau mendekati pohon kuldi itu dan memakannya. Ini adalah tamak yang pertama terjadi dalam sejarah. Padahal Nabi Adam alaihissalam itu dengan istrinya bergelimang semua kenikmatan di surga, tetapi hanya tidak boleh mendekati pohon itu, tapi karena keingintahuan dan digoda oleh iblis setan, kemudian ketamaan dia makanlah buah itu yang bernama buah kuldi itu. Maka keluarlah dia nenek moyang kita itu dari surga karena tamak. Tapi ada yang menarik para bapak, para ibu, jamaah halal bihalal rahimakumullah. Ketika Nabi Adam alaihissalam ketemu dengan Siti Hawa itu, di mana ketemunya Bu? Di apa namanya? Jabal Rahmah atau Bukit Cinta. Kalau sudah naik haji atau umroh tahu, nanti dibawa oleh mutawifnya ke sana. Ketika beliau ketemu, dia berdoa kepada Allah Nabi Adam alaihissalam dengan Siti Hawa. Apa doanya? Walaupun dia tahu ini adalah provokasi iblis setan, tapi doanya yang sangat terkenal itu Bapak Ibu ya. Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Adanya kesalahan iblis Bu? Tidak. Ya Allah, aku sudah menzalimi diriku sendiri. Kan gitu Pak. Kalaulah engkau tidak mengampuni diri saya, maka kami akan termasuk orang-orang yang merugi. Itu sikap kita. Sudah tahu sebenarnya dia menjadi tamak itu, tapi dia tidak salahkan iblis, tidak salahkan setan, tapi dia katakan dirinya lah yang zalim. Ini patut dicontoh Pak. Kita kan tidak Pak. Kalau ada terjadi misalnya mohon maaf kesengsaraan bagi kita, penderitaan bagi kita, cobaan, kita apa kita cari Pak? Apa kita cari Bu? Kambing yang namanya hitam. Padahal kambing putih banyak. Kita cari kambing hitam dulu. Aden suruh pokok kan osianu kok. Kalau tidak dimutasinya dan dari jabatan kau tidak siko duit dan dah. Itu Pak. Cari kambing hitam. Ya, menyalahkan orang. Paling lama tu menyalahkan orang tu. Ada yang suruh poiko bukan karena sianu. Kalau dulu lah di Indonesia poiko dan dah. Tidak boleh. Contoh Nabi Adam. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Para bapak, para ibu, nusana ambo yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, al-hirsu jangan dipakai. Kita buang jauh-jauh tamak kok.
kan'ah, cukup dengan pemberian apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena kan'ah kaulah orang yang akan menjadi berlebih-lebihan dalam hidupnya. Ketika dia berlebih-lebihan, acok mengambil punya orang. Itulah yang disebut dengan mengambil yang bukan haknya. Itu yang disebut ini dengan korupsi, manipulasi, maliang, pancilok, pancuri, sama. Kenapa? Al-hirsu, putus tali silaturahim. Ya. Amo ingin cerita. Dalam penelitian terakhir yang diteliti oleh teman-teman dari UGM, beberapa proses meneliti apa sebenarnya penyebab daripada korupsi itu. Orang yang korupsi itu apa penyebabnya? Ya Pak. Jadi ada 3. Ya, kesimpulannya adalah corruption by needs, corruption by greed, kemudian korupsi by naif. Yang pertama adalah korupsi karena kebutuhan, ya karena kebutuhan. Kemudian korupsi karena ketamakan, tamak, ya. Kemudian ketiga, korupsi by naif ini adalah korupsi karena naif, nak tahu administrasi dan lain sebagainya. Ternyata 78% korupsi itu dilakukan karena tamak. Ya. Kamu yakin di sana ambo tidak ada? Allah kayo ingin lebih kah? Saya lihat Bu, orang yang korupsi itu ada orang miskin. Tidak ada Pak. Orang yang gajinya nganjalai orang pajak tuh, aku maaf orang yang kerja di pajak Pak ya. Memang oknum Pak ya. Oknum. Banyak tunjangannya Pak. Luar biasa gajinya. Tabaa dia Allah njolikan anaknya pakai moge Bu ya. Moge itu motor gede. Ya, Rubiconnya 3, Rolls Royce-nya 2, ada pula Lamborghini. Ternyata apanya mengemplang pajak. Ya. Kok kenapa Pak? Karena adalah korupsi karena ketamakan. Putus tali silaturahim karena ketamakan. 3 kolah, induk doso harus kita jauhi. Para bapak, para ibu di sana ambo kasedonyo, dalam halal bihalal ko memang kita mengaji agak implikatif Pak, aplikasi. Dah banyak teori doh. Tetapi yang kita harapkan dari beberapa ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, apa makna daripada halal bihalal itu adalah meleburkan semua yang sudah ada, sudah selama ini kusut kita uraikan kembali, kemudian membersihkan hati kita, kemudian yang ketiga, kemudian kita kembali kepada format kita fitrah. Karena manusia itu fitrahnya adalah fitrah orang yang suci. Tidak tamak, tidak hirsu, tidak kibru juga, tidak sombong juga, dan juga tidak hasad atau tidak hasad dan dengki juga. Ini fitrah manusia itu kembali kepada yang baik. Karena manusia itu dalam Al-Quran disebut dengan ins. Ins artinya adalah tunduk. Tunduk artinya Pak. Tunduk itu artinya dia tunduk. Dan maka dalam dalam surat yang pertama turun, manusia itu disebut juga dengan al-alaq. Al-alaq itu artinya tergantung dengan orang lain. Insu artinya tunduk dan lembut. Seperti itu Pak. Tunduk kepada aturan Allah Subhanahu wa taala. Inilah fitrah manusia itu sebenarnya. Mari kita kembali kepada fitrah kita yang menjalin silaturahim, menjadi manusia-manusia yang tetap lembut dan tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala dan jauh daripada induk-induk dosa yang 3 tadi. Bapak Ibu, terima kasih atas perhatiannya. Karena tadi disebutkan oleh Pak Ketua, itu nasi lah bau-bau. Nah, karena kalau lambek lo dingin lo nasi itu Pak Ketua. Terima kasih, mohon maaf para bapak, para ibu. Mau cari ada resiko piring lah barang kedangkiang dari tadi. Kau tando macam kan? Penangan ambo saya Bu. Terima kasih. Demikian mungkin ceramah singkat halal bihalal kita pada malam hari ini. Atas segala kekurangan, cara ambo berceramah suruh pokolah. Kalau di depan busana ambo suruh pokolah, mohon maaf. Kalau ada kata yang salah, tangan nama nari, mata mungkin yang agak menjelit-jelit, ya ambo mohon maaf. Itu dari ambo. Kalau ada kebenaran itu datang daripada Allah Subhanahu wa taala. Lain waktu kita sambung.
lah lamo indak karibo, batakuk tolah panabangan, lah lamo kita indak basuo, semoga indak berubah pemandangan. Amin ya rabbal alamin. Nasrun minallah wa fathun qarib wa jamaah wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berdoa.
Pembacaan doa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu hadirin rahimakumullah, sebelum kita melaksanakan makan bersama santap malam, mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa-apa yang menjadi niat kita, doakan kita berdoa Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Astaghfirullah wa la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Tuhan Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa sallam al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Shadaqallahul 'aliyyul 'azim wa sadaqa rasulun nabiyyul karim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad ya dzal jalali wal ikram. Wa sallim ala ta'ala li sahabati sayyidina Rasulillahi ajma'in. Allahumma ighfir lana dhunubana wa li walidina warhamhuma kama rabbayana shaghira. Wa ij'alil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat ahya'i min wamati bil bari wal bari ya rabbal alamin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar.
اللهم إنا نسمع علما نافعا كثيرا وعملا صالحا ورزقا حلالا طيبا اللهم أرنا حقا حقا وارزقنا وأرنا باطلا باطلا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار Prosesi makan basamu. Dima bumi dipijak sinan langit di Junjuang, pusako bundo di Jagojuo, selalu jaga silaturahim kita basomo. Sanak sudarosa iyo sakato kita basamo. Bado akito kanan kuaso DPD PKDP taruh kompak mode iko. Salam barayo DPD PKDP Jayo Salamonyo. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tak bayangkan puang nanden tinggalkan. Terima kasih terus support channel kami. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Maju DPD PKDP Bengkulu Utara. Terima kasih terus support channel kami. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Maju DPD PKDP Bengkulu Utara. Terima kasih terus support channel kami. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Maju DPD PKDP